juga di laut. Yang ketiga, karena Raja Remus dia Selanjutnya kita masuk ke bangsa kedua yang menguasai wilayah Mesopotamia, dan itu adalah bangsa Akkadia yang sebelumnya telah menaklukkan bangsa Sumeria di bawah kekuasaan Raja Sargon. Nah, ketika bangsa Akkadia menguasai wilayah Mesopotamia, mereka merubah letak ibu kota, di mana ibu kota yang awalnya berada di kota Ur itu dipindah menjadi di Akkadia. Nah, sebenarnya bangsa Akkadia ini disebut sebagai bangsa Semit. Kenapa mereka disebut bangsa Semit? Karena bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Semit. Cuman karena penaklukan mereka adalah penaklukan politik, mereka menanamkan paham di mana mereka mengajarkan kepada seluruh bangsa yang ada di sana, wilayah itu adalah tanah bangsa Sumeria dan Akkadia. Artinya apa? Bangsa Akkadia yang berdomisili di bagian selatan Sumeria hidup berdampingan dengan Sumeria. Keduanya tidak saling berperang dan sangat toleran, sehingga kemudian istilah ini dikenal sebagai tanah bangsa Sumeria dan Akkadia. Selain secara politik, mereka juga saling berakulturasi secara budaya. Tadi saya sudah katakan bahwa budaya Sumeria dengan Akkadia itu sangat berbeda, terutama di bidang bahasa. Nah, nanti mereka berusaha menyatukan perbedaan ini, sehingga disebut sebagai Ero-Sumero-Akkadia, di mana mereka menggunakan bahasa Semit, tapi huruf yang digunakan adalah huruf Paku. Nah, ketika dipimpin oleh bangsa Akkadia, mereka menemukan sistem pos pertama di dunia. Bagaimana ya cara kerja sistem pos? Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara kita mengirim surat di zaman sekarang, yaitu barang yang akan kita kirim itu dibungkus dari amplop yang terbuat dari tanah liat. Jadi tanah liatnya nanti dituliskan nama dan alamat penerima, kemudian dilengkapi dengan segel atau cap silinder, kemudian dikirimkan. Nah, itulah sistem pos pertama yang ada di dunia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sistem kemasyarakatan. Ternyata sistem kemasyarakatannya mereka menganut sistem kerajaan dengan raja yang paling terkenal yaitu Raja Sargon, disebut Sargon the Great. Nah, nama lain Raja Sargon adalah Saruken, yaitu adalah raja yang benar. Ada beberapa kebijakan dari Raja Sargon. Yang pertama yaitu mereka berusaha memperluas kekuasaan melampaui Mesopotamia, terutama di bagian utara dan selatan. Yang kedua, mereka berupaya menguasai akses perdagangan baik di darat dan juga di laut. Yang ketiga, rakyat hidup makmur dan ditandai dengan berkembangnya seni, sastra, sains, irigasi, pertanian, infrastruktur jalan, perdagangan lintas wilayah, dan juga agama. Yang keempat, mereka menciptakan sistem pos dengan tujuan untuk memperlancar komunikasi. Yang kelima, mereka sedikit menjalankan yang namanya nepotisme, yaitu mengangkat orang-orang terdekat untuk menjalankan pemerintahannya. Nah, ini dikemukakan oleh Gwendolyn Lake. Nah, selain Raja Sargon, ada juga Raja Remus. Apa sih yang dilakukan Raja Remus selama pemerintahannya? Ternyata selama pemerintahan Raja Remus, ia berhasil mengatasi pemberontakan yang terjadi di kota Elam. Karena tidak bisa dipungkiri, Raja Remus ini tidak sekuat Raja Sargon, sehingga muncul banyak pemberontakan, tapi dia masih bisa untuk mengatasi pemberontakan tersebut. Raja selanjutnya adalah Raja Manistusu. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan reformasi agraria. Mereka membangun kuil Istar dan juga meningkatkan aktivitas perdagangan. Kira-kira bagaimana ya cara Raja Manistusu melakukan reformasi agraria? Caranya, dia membagikan tanah yang telah dikuasai oleh para bangsawan kepada para petani. Nah, lalu apakah bangsawan tidak mengalami kerugian? Tentu saja tidak, karena setiap bulannya dari hasil pertanian yang diperoleh para petani, sebagian akan disetorkan dalam bentuk pajak kepada para bangsawan.
Jadi hal ini dilakukan supaya semua lahan yang ada di Mesopotamia itu bisa diolah dengan lebih produktif. Lalu untuk apa dia membangun kuil Ishtar? Ternyata kuil Ishtar ini dibangun sebagai bentuk legitimasi dan juga rasa syukur. Jadi ini adalah efek dari reformasi agraria. Karena reformasi agraria berhasil, maka hasil pertaniannya semakin meningkat, perdagangan semakin maju, hasilnya bisa digunakan untuk pembangunan, dan masyarakatnya pun bisa hidup dengan damai. Jadi ini adalah wujud rasa syukur mereka atas semua anugerah yang telah mereka dapatkan dari para dewa. Nah, ini ada raja lainnya yaitu Syarkalisari. Tidak seperti raja yang lain, pada periode ini bangsa Akkadia mengalami keruntuhan. Nah, kenapa mereka mengalami keruntuhan? Ini adalah sebuah efek yang panjang. Jadi pada saat itu bangsa Akkadia mengalami masa kemarau yang panjang. Ketika kemarau ini terlalu berkepanjangan, menyebabkan rakyatnya mengalami gagal panen. Ketika gagal panen, perdagangan menjadi menurun. Akhirnya pemasukan kerajaan juga menurun, sehingga keamanannya juga melemah. Dan ternyata hal ini dimanfaatkan oleh bangsa yang lain, yaitu bangsa Guti yang kemudian menyerang kekuasaan bangsa Akkadia. Nah, itu penjelasan tentang bangsa Akkadia yang ada di Sumeria. Sekarang silahkan kerjakan modul kalian, dan jangan lupa kalau ada yang tidak jelas silahkan tanyakan kepada saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem perdagangan baik di darat dan juga di laut. Yang ketiga, Raja Darius juga